Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktu untuk kami. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi Pendidikan Akuntansi. Nah, saat ini kami sedang mengampu mata kuliah rencana pengajaran. Di sini kami ingin mengetahui tentang penyusunan praktik belajar dan proses pembelajaran akuntansi keuangan di kelas 11 SMK Negeri 1 Depok. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Burani, biasa dipanggil Alia. Rekan saya, nama saya Deborah Duluan, dipanggil Deborah. Nama saya Naya Indiati, biasa dipanggil Naya. Nama saya Puspita Dewirani, biasa dipanggil Puspita Ibu. Sebelum wawancara, boleh saya tahu dulu nama Ibu dan jabatan Ibu seperti ini? Saya Bu Atul Mustafida. Di sini saya mengampu mata pelajaran produktif akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan administrasi perpajakan. Saya Ibu Diani, selaku kepala program akuntansi dan keuangan baru di SMK 1 Depok, dan mengajar produktif akuntansi juga, yaitu BDK dan praktikum akuntansi perusahaan. Baik, untuk tujuan wawancara ini adalah untuk menambah wawasan kami dan untuk mengampu tugas mata kuliah yang tadi, dan informasi yang kami dapatkan di sini hanya untuk keperluan akademik dan perusahaan modal ada saja. Jadi sebelum itu apakah Ibu berkenan untuk kami wawancara sekarang? Ya, silakan. Yang pertama di sini saya akan menanyakan mengenai perangkat pembelajaran. Yang pertama, sebelum modul ajar akuntansi itu dibuat, apa saja hal yang biasanya perlu dipersiapkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tertata? Kalau menyusun modul ajar tadi ya, misal modul ajar tentunya kita berpedoman pada CP-ATP yang sudah ditetapkan oleh kementerian, gitu ya. Jadi kita buka CP untuk akuntansi, ya. Kemudian ada juga CP untuk per mata pelajaran, gitu ya. Kalau di saya untuk akuntansi keuangan itu CP-nya adalah menerapkan kartu piutang, kartu liabilities, dan kartu persediaan. Kemudian ada menerapkan dokumen kas dan setara kas, kartu aset non lancar, penyajian laporan harga pokok produk, dan analisis berbagai jenis ekuitas entitas. Gitu. Jadi khusus untuk akuntansi keuangan itu sudah ada bagiannya tersendiri. Ya, kemudian dari situ, dari CP-nya nanti diturunkan ke APP, alur tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi kita bikin dulu nih alurnya, atau mungkin disusun dari yang termudah dulu, atau urutan sesuai dengan langkah-langkah untuk memahami gitu dalam akuntansi keuangan. Itu. Kemudian kita juga susun tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan di setiap hari ya, setiap pertemuan gitu. Tujuan pembelajarannya, kemudian setelah menetapkan itu baru kita susun setiap kegiatan. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Gitu. Ya, itu. Pokoknya intinya ketika menyusun modul ajar kita harus berpedoman pada CP-ATP bagian mata kita. Jadi bagian prakteknya itu masuk ke bagian inti. Bagian awal, kemudian kegiatan inti itu praktek mengajarnya, kemudian bagian penutup nanti ada evaluasi. Itu karena kalau untuk bagian materi, jumlah jam pelajaran, serta minggu efektifnya itu bagaimana cara Ibu mengaturnya agar seluruh materi itu dapat tersampaikan dengan baik di dalam satu semester itu? Kita sudah mengetahui nih rondonya ada berapa. Misalnya untuk kelas 11 ini ada dua kelas berapa siswa, misalnya ada 90 siswa, berarti dibagi 45. Atau misalnya 70 siswa, kebetulan sekarang kan 70 siswa, ada 34 sama 36. Nah, dari semuanya itu ada berapa mapel di jurusan produktif, ada berapa jumlah mapel yang di produktif, misalnya ada 10 mapel. Dari 10 mapel kita ada guru, ada 5 guru ya, atau 6 guru misalnya. Berarti tinggal dibagi, diklasifikasikan misalnya mapel setiap gurunya misalnya tergantung dari jumlah jam yang di semua mapel. Kalau untuk akuntansi keuangan misalnya 4 jam, berarti hanya dalam sepekan 1 hari gitu. Kalau untuk minggu efektifnya sendiri itu Untuk minggu efektifnya tinggal dihitung jumlah jam ininya dalam 1 bulan. Kita hitung, misalnya hari Ibu Atun tiap hari Kamis nih jamnya untuk akuntansi keuangan. Hari Kamis dalam bulan Juli misalnya, Juli ada berapa? Ternyata Juli kan baru masuk di pertengahan, berarti kan cuma ada 2 pekan efektif, sedangkan itu sudah dibuat untuk misalnya MPLS, pengenalan siswa, itu kan anak-anak kan mungkin kurang efektif ya, berarti pekan itu tidak efektif, berarti belum KBM efektif. Nanti di bulan Agustusnya misalnya, di Agustus kan ada 4 minggu misalnya atau 5 pekan, berarti kalau 1 hari berarti ada 5 hari efektif.
gitu. Berarti dari Agustus, September, Oktober, November. November kan ada 4 bulan nih. 4 bulan dikali misalnya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 4, ada yang 4. Berarti 4 kali, ini ada berapa nih? Berarti 5 tambah 4 tambah 4 berarti 12 tambah 5 ada 17 minggu. 17 minggu dikali berarti ada 17 efektif. Nah, yang selebihnya kan buat evaluasi, ulangan harian, tugas-tugas gitu ya. Ya, kayak begitu. Jadi setiap bulan 3 minggu efektif ya. Jadi kan setiap bulan 4 atau 5 minggu pasti ada yang berkurang ya kegiatan-kegiatan itu harus kita sesuaikan dengan agendanya. Kayak Agustus, oh ternyata ada lomba 1 minggu ya. Nah, berarti kita kurangi ya. Lombanya cuma 4 kali mengajar ya, dikali dengan jamnya gitu. Kali mengajarnya kapan? Nah, dari situ nanti kita distribusikan setiap jamnya itu atau setiap harinya ya, targetnya sampai mana. Selanjutnya kami ingin beralih kepada pembahasan topik yang kedua, yaitu mengenai tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Nah, khususnya itu terkait di proses penyusunan agar pembelajaran dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan capaian yang telah ditentukan. Nah, dalam penyusunannya itu kira-kira bagaimana proses Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran atau APP ya Ibu, agar tetap selaras dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran itu? Oke, izin jawab ya. Untuk alur tujuan pembelajaran, kita kan tadi sudah punya CP ya. CP saya tentang kartu piutang. Kemudian ada kartu hutang gitu ya, kartu persediaan, kemudian dokumen kas dan setara kas, kartu aset non lancar, penyajian laporan harga pokok dan analisis berbagai jenis modal gitu ya. Dilihat dari CP-nya itu sudah urut gitu ya, sudah urut. Jadi saya tinggal menjabarkan, oh ini kartu piutang dulu atau kartu utang dulu. Biasanya saya menyusunnya sesuai dengan siklus gitu ya. Aku sesuai dengan akunnya, oh akun harta dulu nih gitu, piutang dulu berarti nanti akun liabilities gitu kan. Nah itu menyesuaikan juga dengan tadi siklus, kemudian menyesuaikan juga dengan pemahaman gitu ya. Biasanya kayak anak akan lebih paham dulu di inventory card atau di kas dulu ya gitu ya. Oh, berarti kayaknya karena kita berhubungan padahal kas kan nomor 1 ya gitu kan, harusnya kas dulu, tapi kas itu biasanya kalau ketika kita menjurnal hanya yang berhubungan dengan kas, misalnya kayak kas kecil gitu ya, yang hanya berhubungan dengan kas kecil. Tapi dalam transaksi biasanya itu kebanyakan ada penjualan, pembelian yang menimbulkan hutang dan piutang gitu ya. Jadi saya mendulukan lebih banyak yang mana gitu ya. Ya, jadi selain tadi urutan siklus, urutan akun, juga urutan lebih banyak yang mana nih yang diperlukan dulu gitu ya. Kita memilih itu sesuai dengan materi yang esensial. Baru kita susun. Berarti Ibu mempertimbangkan sesuai dengan kondisi anak-anak ya? Kondisi anak-anak, pemahamannya gitu ya, biar mereka masuk logikanya dulu gitu kan, pengenalan akunnya, baru kita ke transaksinya gitu. Dari anak peserta didik yang menurut Ibu kurang mampu cepat gitu memahami, kira-kira Ibu ada menyusun ulang nggak tujuan pembelajarannya gitu untuk diselaraskan lagi dengan anak-anak yang kurang mampu memahami dengan cepat? Kalau secara dokumentasi enggak ya, karena kita kan biasanya menyetorkan modul ajar itu di awal ya, di awal semester kita sudah membuat modul ajar dan disetorkan ke kurikulum, jadi udah nggak dirubah-rubah gitu. Tetapi untuk pelaksanaannya ya kita sesuaikan. Jadi makanya keresahan guru itu sebenarnya kita menyusun modul ajar setiap kali pertemuan kita bikin, tetapi itu tidak ketiplok gitu ya, diterapkan gitu. Jadi kita sebenarnya kenapa sih kita membuat modul ajar gitu ya? Mungkin kalau menurut saya sih kegunaannya hanya untuk memandu kita, tapi untuk pelaksananya itu tidak sama persis dengan apa yang sudah kita susun. Jadi untuk merubah tujuan pembelajaran enggak gitu ya, tetap saya udah bikinnya seperti itu ya udah gitu ya, tapi untuk pelaksanaannya mungkin kita menyesuaikan. Jadi kira-kira untuk semester depannya apakah jadi evaluasi dari untuk Ibu sendiri itu untuk merevisi tujuan pembelajaran? Revisi ya betul, nanti direvisi lagi. Oh ternyata anak-anak nih nggak paham yang di sini nih, jadi saya alokasikan waktunya lebih banyak yang di sini gitu. Kayak misalnya tadi buat jurnal aja mereka belum bisa, oh berarti saya harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mereka pemahaman debit kredit gitu. Ya jadi untuk evaluasi bisa jadi ya ke depannya, tapi kalau yang sedang berjalan udah sesuai dengan yang pertama aja gitu, dan penerapannya juga mengalir gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai kegiatan pembelajaran akuntansi keuangan di kelas 11. Untuk menentukan metode pembelajaran ini, biasanya Ibu itu mempertimbangkan hal apa saja supaya siswa itu lebih mudah memahami materi akuntansi keuangan, apalagi yang banyak perhitungan dan juga praktiknya. Sebenarnya kita merumuskan model pembelajaran itu nggak sendiri ya, tadi berkolaborasi dengan ya guru yang lain gitu. Kalau saya menyesuaikannya itu dengan materinya, kebanyakan apa pemahaman, analisis gitu, aku mempraktekkan gitu. Jadi kalau pemahaman ya udah saya lebih suka discovery. Kalau misalnya dia lebih ke analisis, mungkin cocok untuk problem based learning gitu ya, PBL gitu. Tapi kalau memang kita lagi berkolaborasi, saya memilih metode PJBL. Jadi menyesuaikan materinya. Baik, boleh diceritakan juga Ibu, biasanya alur kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan itu seperti apa? Mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai penutupnya itu kira-kira bagaimana? Jadi kita kan biasanya udah ada alokasi waktunya ya, misalnya 1 jam itu 45 menit gitu. Saya kebagian 3 jam misalnya ya, 3 jam kali 45, 135
5 menit, berarti nanti saya susun 10 menit itu untuk pembukaan atau kegiatan awal. Kegiatan awal tadi persepsi, biasanya ada tes kayak mengecek kesiapan gitu ya, mengecek kesiapan siswa dulu. Masih ingat pelajaran minggu kemarin gitu ya, jadi kayak menyambungkan ya pengetahuan awal atau pengetahuan yang kemarin dengan yang akan dipelajari. Baru kegiatan intinya tuh yang banyak. Gitu. Kadang-kadang kalau akuntansi keuangan ataupun praktikum, kita nerangin tuh nggak lama ya, tapi prakteknya yang lama. Gitu. Jadi mungkin kegiatan intinya molornya ketika praktek. Tapi ketika teori, benar-benar mereka biasanya saya kasih materi, mereka baca dulu, mereka catat apa yang penting, baru kemudian tetap saya jelaskan gitu ya. Kasih sesi tanya jawab juga. Tanya jawab itu termasuk kegiatan inti ya, tanya jawab. Setelah itu baru masuk kegiatan akhir ya. Kegiatan akhir biasanya kita mengingatkan materi yang akan datang gitu kan, sama refleksi namanya ya, refleksi untuk guru juga untuk murid gitu. Jadi bagaimana kayak perasaannya hari ini, belajarnya asik enggak gitu ya, pasti mereka semuanya bilang asik walaupun nggak asik gitu ya. Gitu. Terus yang terpenting menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini, dan itu apa yang nggak boleh terlewat gitu ya. Jadi kira-kira kalau 45 menit itu cukup nggak Ibu untuk siswa itu paham materi yang dipelajari, apa minggu depannya diulang lagi kembali? 45 kali 3 ya, karena kan saya dapatnya 3 JP. Misalnya saya menerangkan tentang metode kas kecil gitu ya, jadi cukup sebenarnya ya, cukup, tapi belum ke prakteknya, baru materinya aja gitu. Jadi mereka mulai mencatat, mulai memahami dulu gitu, mencatat, kemudian saya kasih titik beratnya loh, ini di sini nih yang kamu harus pahami tuh tentang metode apa perbedaan kas fluktuatif sama impres gitu ya. Kemudian disimpulkan, jadi cukup aja gitu ya, saya cukupin gitu. Kalau misalnya belum selesai itu materi yang biasanya praktek gitu ya, diikuti dengan praktek itu berarti minggu depannya. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, media atau teknologi apa yang biasanya Ibu gunakan untuk mendukung pelajaran akuntansi keuangan agar siswa itu lebih aktif dan juga tertarik mengikuti pembelajaran? Biasanya saya pakai GCR ya, untuk share materi, tugas semuanya dari situ, bahkan mereka mengumpulkan tugas juga di situ. Dan kalau di dalam GCR juga biasanya saya bikin Google Form, kalau memang ada pilihan ganda itu saya pakainya Google Form biar saya nggak usah ngoreksi gitu ya. Tapi kalau yang memerlukan analisis biasanya saya suruh mereka tulis tangan gitu. Jadi mereka pakai buku mereka gitu biar mereka juga punya catatan gitu tentang pelajaran itu gitu ya. Kemudian kalau alat-alatnya ya, kan masuk media juga ya. Saya pakai biasa laptop gitu. Terus anak-anak pakai HP mereka, atau kalau diperlukan saya biasa pakai Infocus. Jadi itu ya tadi pakai ECR platformnya, biasanya ada laptop, ada Infocus gitu. Kemudian biasanya saya juga ngambil materinya dari Google ya, karena Google yang terupdate terus. Jadi media pembelajaran itu cukup membantu banget ya Ibu buat siswa-siswi, terutama di akuntansi ya Ibu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan terkait kendala, evaluasi, dan pengalaman dalam penyusunan modul ajar dan di proses pembelajaran. Yang pertanyaan pertama, selama menyusun modul ajar maupun menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas, tentu kan ada beberapa tantangan yang Ibu hadapi ya. Kendala apa yang paling sering Ibu temui, baik dari penyusunan materinya, penyesuaian dengan kurikulum, dan juga kondisi siswa di kelas? Ya, kadang-kadang suka nggak dipakai modul ajar. Ya, paling kita hanya berpatokan CP ATP. Jadi karena tadi modul ajarnya dibikin sebelum awal semester gitu ya, tapi kita melaksanakannya nanti menyesuaikan di lapangan. Jadi kadang-kadang suka nggak klop gitu ya, suka nggak klop karena kita harus benar-benar sigap menyesuaikan dengan kondisi lapangan gitu. Bukan berarti kita tidak usah membuat modul ajar, tetap modul ajar itu harus kita buat gitu ya. Tapi penerapannya tidak harus selalu sama dengan yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, karena kita harus menyesuaikan kondisi di lapangan gitu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, proses pembelajaran kan guru juga perlu menentukan model, metode, dan juga media yang tepat agar materi itu bisa tersampaikan kepada siswa lebih mudah dipahami. Nah, cara Ibu menentukannya dan menyesuaikan dengan materi yang diajarkan bagaimana? Biasanya kalau kita menerapkan model dalam satu pertemuan untuk menyesuaikan karakter peserta didik kan harus beda-beda ya. Jadi misalnya saya membuat dengan model discovery learning gitu. Kemudian karakternya kok beda-beda, kayaknya anak ini sulit memahami gitu ya. Jadi biasanya saya menyusun modelnya kalau dalam administrasinya ya, dalam model ajarnya saya tadi susun sesuai ya, jadi saya sesuaikan dengan materi ya. Misalnya kayak tadi materi yang butuh pemahaman saya pakai discovery, yang butuh analisis saya pakai problem, yang kebanyakan praktek itu saya pakai project gitu ya. Kemudian metode sebenarnya banyak ya, tapi biasanya yang saya pakai itu 3 gitu. Jadi menyesuaikan dengan materi atau kompetensi yang mau dicapai apa gitu ya. Sedangkan untuk karakter peserta didik biasanya saya hanya memisahkan antara anak-anak yang sudah melampaui gitu ya, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Biasanya saya menggunakan range itu untuk nanti memberikan metode khusus gitu ya, tapi tidak dalam ketika belajar bersama enggak, tapi biasanya tadi di belakang layar gitu. Saya berusaha agar mereka itu bisa sama levelnya gitu ya. Jadi dengan membagi menjadi 3 level, nanti yang level terakhir atau yang kedua biasanya saya berikan metode khusus gitu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu nih selama mengajar, khususnya dalam menyusun modul ajar
akuntansi keuangan, apa saran atau masukan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa calon guru agar nantinya lebih siap dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas? Modul ajar tetap kita susun dengan sungguh-sungguh gitu ya, agar kita memang benar-benar siap ketika kita mengajar. Itu dengan kesiapan kita, nanti walaupun apapun yang terjadi di kelas, kita sudah siap dengan segala metode gitu kan. Tidak harus sama persis dengan yang sudah kita rencanakan. Kalau kita sudah siap, apapun yang terjadi kita siap gitu ya. Sebenarnya ketika membuat modul ajar tadi kita harus sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh menganalisis ini kalau saya pakai metode yang ini kira-kira pas nggak ya. Tapi kita harus siapin opsi yang lain ya, yang di luar dokumentasi gitu ya. Jadi tetap untuk adik-adik mahasiswa ya harus benar-benar menyusun modul ajar. Pahami CP-APP-nya gitu ya, baru kita turunkan. Atau kita sesuaikan dengan alokasi waktunya gitu ya, biar kita punya target gitu. Tapi di luar target itu ya kita juga harus siap untuk memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Itu aja sih kayaknya ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas saran dan juga masukannya kepada kami. Baik Ibu, tidak terasa kami sudah di akhir wawancara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan juga kesempatannya beserta informasi yang telah Ibu berikan kepada kami. Penjelasan yang Ibu berikan sangat membantu kami dalam penyusunan modul ajar dan proses pembelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kami sebagai calon pendidik. Dan apabila di kemudian hari Ibu kami masih memerlukan informasi terkait hasil observasi ini, apa boleh diperbolehkan untuk menghubungi Ibu kembali? Ya silakan, boleh datang langsung ataupun lewat WA juga bisa. Ya, Ya. makasih banyak ya, Bu. Oke, semangat ya calon-calon guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran Ibu Ati Semiati SPDNM dan Ibu Sri Widinstar SPDNPD serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penyusunan modul ajar akuntansi keuangan kelas 11 fase F yang disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah perencanaan pengajaran di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Alia Dwi Anggraini, yang kedua adalah saya, Deborah Bertolumban Toruan, yang ketiga adalah Inaya Indriati, dan yang keempat adalah Puspita Dewi Rami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi. Kepada pemateri pertama, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan isi awal dari modul yang telah kami buat. Itu pertama ada visi dan misi dari SMK Negeri 1 Depok sendiri. Boleh di next slide. Baik, untuk yang selanjutnya, bagian pertama di sini ada informasi umum. Yang pertama itu ada identitas modul yang terdiri atas nama penyusun, yaitu saya sebagai Alia Dwi Anggraini dan rekan-rekan saya, Deborah Bertua, Inaya Indriati, dan Puspita Dewi Rani. Untuk institusi yang kami observasi di sini ada SMK Negeri 1 Depok, jenjangnya adalah SMK, fase yang kami gunakan adalah fase F, kelasnya kelas 11, dan keseluruhan modul yang kami bahas di sini adalah semester ganjil. Judul modulnya akuntansi, elemen yang kami gunakan di sini akuntansi keuangan kelas 11. Untuk alokasi waktunya ada 88 JP dikalikan 45 menit yang berasal dari 19 pertemuan pembelajaran dikali 4 JP, 3 pertemuan asesmen sumatif dikali 4 JP. Jadi total pertemuannya ada 22 pertemuan. Tahun pelajaran yang kami gunakan di sini adalah 2026-2027. Untuk kompetensi awalnya, di sini peserta didik telah memahami konsep dasar akuntansi
dan sistem keuangan di Indonesia. Untuk dimensi profil lulusannya, di sini kami fokuskan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Boleh di next slide? Untuk selanjutnya ada desain pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yaitu menerapkan kartu piutang, kartu liabilitas dan kartu persediaan, dokumen kas dan setara kas, kartu aset non-lancar, penyajian laporan harga pokok produk, serta analisis berbagai jenis ekuitas entitas. Untuk lintas disiplin ilmunya, elemen ini dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu kewirausahaan dan matematika. Yang selanjutnya di situ ada tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa poin kami sudah buat yang kami harapkan peserta didik mampu memahami serta mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kami buat. Boleh di next slide? Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pembelajaran dalam modul ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Materi dipelajari melalui kegiatan mengamati, membaca, berdiskusi, serta praktik penyusunan dokumen dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel maupun lembar kerja manual. Kedua, yaitu ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis menggunakan beberapa model pembelajaran, yaitu discovery learning, problem-based learning, dan juga project-based learning. Ketiga model tersebut didukung dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, simulasi, dan praktik langsung, sehingga peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran. Lalu, boleh di next. Lalu juga ada kemitraan pembelajaran. Dalam kemitraan pembelajaran ini melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar, seperti guru mata pelajaran, orang tua, dunia usaha dan dunia industri, serta juga perusahaan mitra PKL. Dengan adanya kolaborasi ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dalam kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya itu adalah lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital memanfaatkan berbagai media seperti buku, e-book, Google Classroom, Microsoft Excel, video pembelajaran, hingga pencarian informasi melalui internet. Hal ini juga bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian yaitu selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang ingin dicapai adalah agar peserta didik memahami pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara teliti, mampu menganalisis transaksi, menentukan akun yang tepat, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi. Lalu di sini juga ada pertanyaan pemantik yang digunakan juga untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik. Contohnya itu adalah pertanyaan mengenai siklus akuntansi perusahaan, klasifikasi akun, hingga pentingnya rekonsiliasi bank dan pengelolaan persediaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik diharapkan lebih siap mengikuti pembelajaran dan mampu berpikir kritis sejak awal. Lalu selanjutnya rekan saya, Inaya, akan menjelaskan bagian modul selanjutnya. Kepada Inaya, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini terdapat persiapan pembelajaran, di mana sebelum memulai, guru itu terlebih dahulu mengecek kelengkapan perangkat ajar, menyiapkan media dan bahan, memastikan kesiapan peserta didik, melakukan apersepsi, serta asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran, di sini salah satu contohnya adalah pertemuan pertama dengan materi utang dagang. Kegiatannya dibagi menjadi 3 tahap. Di kegiatan awal, guru membuka pelajaran dan menyampaikan tujuan. Lalu di kegiatan inti, siswa itu melakukan eksplorasi konsep, elaborasi, diskusi, dan peer review, serta konfirmasi dari guru. Kemudian di kegiatan akhir, siswa merefleksikan materi dan guru memberikan tindak lanjut. Di sini juga ada salah satu contoh video pembelajaran yang kami ambil dari YouTube berjudul Utang Wesel dan Utang Lancar. Selanjutnya terdapat asesmen yang terdiri dari 3 jenis, yaitu diagnosis di awal, formatif melalui lembar aktivitas selama pembelajaran, dan sumatif berupa tes di akhir. Kemudian ada juga remedial dan pengayaan. Bagi siswa yang belum mencapai tujuan, diberikan remedial berupa penjelasan ulang dan juga latihan tambahan. Sedangkan yang sudah mencapai tujuan mendapat pengayaan berupa analisis kasus dan praktik lanjutan.
Dan yang terakhir, terdapat refleksi siswa dan juga guru, di mana di akhir setiap pertemuan, guru dan siswa bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran, apa yang sudah dipahami, apa yang masih membingungkan, dan bagaimana menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Di sini kami membagi kompetensi menjadi 5 konten utama untuk semester ganjil, yaitu konten utang, piutang, persediaan, kas kecil, dan rekonsiliasi bank. Setiap kontennya telah dipetakan secara runtut lengkap dengan kode TP-nya, alokasi waktunya, hingga evaluasi sumatif ulangan harian di setiap akhir babnya. Selanjutnya, perhitungan minggu efektif. Di sini kami merinci jam pelajaran secara presisi. Untuk semester ganjil terdapat 22 minggu efektif yang setara dengan 88 jam pelajaran. Lalu untuk semester genapnya terdapat 18 minggu efektif yang setara dengan 72 jam pelajaran dengan total waktu pengerjaan 4 JP di setiap minggunya. Panduan asesmen tadi ada 3. Yang pertama nih asesmen diagnostik. Jadi di sini menggunakan kuesioner formal tertulis atau Google Form untuk memetakan kesiapan awal siswanya. Yang kedua ada asesmen formatif. Jadi di sini diukur menggunakan rubrik kompetensi terstruktur yang menilai. Di sini ada tabelnya juga. Jadi ada aspek-aspeknya itu keaktifan diskusi, keberanian berpendapat hingga penyelesaian tugas. Terakhir, yang ketiga asesmen sumatif. Di sini menggunakan kriteria ketentuan tujuan pembelajaran atau KKTP. Di sini udah ada tabelnya. Nah, dengan standar nilai ketuntasannya ini minimal 80. Next ke bahan bacaan dan lembar kerja siswa. Di sini kami menyediakan rangkuman materi esensial yang mendalam untuk setiap bab. Contohnya pada materi utang dan piutang, kami menyertakan definisi regulasi berdasarkan KKPK, IAI, dan PSAK terbaru. Lalu fungsi teknis pendanaan, klasifikasi akun, hingga perbandingan pencatatan seperti metode impres dan fluktuasi untuk kas kecil. Lalu serta untuk rekonsiliasi banknya, kami menggunakan metode saldo benar 2 kolom untuk rekonsiliasi banknya. Lanjut ke lembar aktivitas peserta didik atau LAPD. Di sini ada 2, yaitu LAPD asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama di sini ada LAPD asesmen formatif yang dimana lembar kerja peserta didiknya itu terpisah. Jadi di sini kita menyusun 5 LAPD. Yang pertama ada formatif utang dagang, yang kedua ada formatif piutang, yang ketiga ada formatif persediaan, yang keempat formatif kas kecil, yang kelima formatif rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir kami juga ada asesmen sumatifnya, itu berisi bank-bank soal pilihan ganda yang menguji kesiapan kognitif siswa secara menyeluruh. Di sini dicampur semua materinya dan juga ada esainya yang berisi 5 soal. Lanjut indikator jawaban dan kriteria penilaiannya. Berikut. Boleh di slide. Di sini ada implementasi project based learning atau PJBL-nya. Di sini ada judul proyek, tujuan proyeknya juga, dan ada instruksi proyeknya. Boleh di slide. Lalu beberapa istilah-istilah di glosarium. Dan juga yang terakhir ada daftar pusaka yang sudah kami kumpulkan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai modul akuntansi keuangan kelas 11 fase F. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.